Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad din kulli wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu man la nabiyya ba'da. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la takfu ma laysa laka bihi ilmun. Inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza matal insanu in qata'a 'amaluhu illa min thalasin, shadaqatin jariyatin aw ilmi yuntafa'u bi aw waladin shalihin yad'u la." Kepada anak-anakku siswa SMK Muhammadiyah 1 Kapasan Surabaya yang saat ini mengikuti program Darul Arkom di rumah masing-masing. Mari kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena hanya dengan limpahan karunia serta rahmatnya kita masih bisa melakukan program rutin sekolah, yaitu Darul Arkom putaran kedua yang diselenggarakan mulai hari ini Jumat 8 Ramadan 1441 Hijriah bertepatan dengan 1 Mei 2020 Miladiah. Semoga kita diberikan kekuatan sehingga bisa melaksanakan program Darul Arkom ini awal hingga akhir selama 3 hari. Anak-anakku sekalian, calon pemimpin masa depan, tema yang ingin Bapak sampaikan pada hari ini adalah tahlilan dan selamatan kematian. Kenapa ini perlu diangkat dan dijadikan salah satu materi Darul Arkom? Agar kita sebagai generasi Islam, sebagai generasi penerus perjuangan Islam, tidak sekedar ikut-ikutan tradisi, tetapi kita mengetahui bagaimana kedudukan Islam tentang persoalan ini. Mari kita mulai dari definisi. Tolong disimak supaya tidak salah faham. Tahlilan itu berasal dari kata Arab yang artinya bacaan la ilaha illallah. Maksudnya adalah acara yang digelar pada saat-saat tertentu dengan bacaan wajibnya la ilaha illallah. Sedang selamatan kematian maksudnya adalah memohon keselamatan dengan mengadakan pesta, kenduri, disertai aneka makanan dan minuman pada hari ketiga, 7, 40, 100, dan ke-1000 dari kematian seseorang. Tujuannya adalah agar roh orang yang meninggal tersebut diampuni dosanya oleh Allah dan diberi keselamatan selama di alam kubur atau alam barzakh hingga alam akhirat kelak. Merupakan kombinasi 2 ajaran agama. Jika kita telusuri dari sumber kitab suci, ternyata tahlilan dan selamatan kematian yang sudah membudaya di kalangan masyarakat Islam selama ini, ternyata perpaduan antara ajaran Hindu Dharma dan ajaran Islam. Acara selamatan pada hari ketiga
740, 100 dan 1000 hari dari kematian seseorang itu berasal dari kitab Veda agama Hindu, sementara la ilaha illallah berasal dari kitab suci Al-Quran ajaran Islam. Jadi dalam keyakinan Hindu itu setelah mayat dibakar dalam upacara ngaben, lalu abunya dibuang ke laut, maka roh itu akan datang ke keluarganya pada hari-hari yang saya sebutkan tadi untuk melihat situasi keluarga yang ditinggalkan. Nah, supaya roh itu tenang dan tidak kembali, maka diadakan jamuan, pesta, supaya roh itu tenang dan beranggapan bahwa keluarganya masih hidup berkecukupan, makmur, pasca ditinggalkan oleh keluarga yang wafat tadi. Kenapa kemudian ini terjadi kombinasi? Kok ada ajaran Hindu dan ada ajaran Islam? Itu merupakan strategi atau taktik dakwah pendahulu kita yang ditempuh oleh sebagian wali songo untuk mendakwakan Islam melalui budaya, agar tidak terjadi penolakan. Sebab kalau dijelaskan secara terang-terangan, maka orang-orang yang sudah lama berfaham Hindu itu akan menolak dan bisa juga membunuh orang-orang yang mendakwakan, menyalahkan akidah mereka. Tapi itu ditempuh untuk sementara, dengan harapan nanti setelah orang-orang itu ngerti Islam, maka akan diajak ke masjid, ke musola, dan di tempat-tempat yang sesuai untuk mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah yang merupakan mutiara dalam Islam itu. Tapi sebelum tujuan atau strategi dakwah itu selesai, para pendahulu pendakwah Islam itu dipanggil oleh Allah, dan akhirnya oplosan itu, dua ajaran agama itu diambil begitu saja oleh umat Islam sepeninggal beliau, dan itu dianggap tinggalan atau ajaran wali songo yang merupakan sosok orang-orang yang alim dan bisa diteladani itu. Nah, bagaimana garis Islam tentang hal ini? La ilaha illallah merupakan cabang iman tertinggi, gerbang masuk Islam, dan jika diucapkan jelang kematian, menurut sabda Nabi SAW, akan dimasukkan surga. Mangkana akhiru kalami la ilaha illallah, siapa yang akhir ucapannya la ilaha illallah, tidak ada zat yang patut disembah dan dimintai segalanya kecuali Allah, maka orang itu akan dimasukkan surga. Tetapi pelaksanaannya tidak di acara agama non-Islam atau Hindu Dharma. Mengirim atau menghadiahkan pahala kepada orang yang sudah mati tidak ada tuntunan dalam Islam, sehingga tidak akan nyampe atau sia-sia. Mari kita simak firman Allah dalam Al-Quran surat 53, surat An-Najm ayat 38-39. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alla taziru waziratu wizra ukhra wa an laysa lil insani illa ma sa'a. Yang artinya, ketahuilah bahwa seseorang tidak bisa memikul dosa orang lain. Demikian pula, seseorang juga tidak bisa memberikan pahala pada orang lain. Yang berikut
Akibatnya mencampur adukan antara yang hak Islam dengan yang batil selain Islam, kecuali untuk strategi atau taktik dakwah yang bersifat sementara, itu dilarang dalam Islam. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 42, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wala talbisul haqqa bil batili wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Dan janganlah kamu campur adukan yang hak Islam dengan yang batil atau selain Islam, dan kau sembunyikan yang hak itu, yang benar itu, sementara kamu mengetahui. Demikian untuk sementara. Ceramah Bapak nanti akan kita sambung, kita rehat sejenak. Peserta Darul Arqam kelas 11 SMK Muhammadiyah 1 Kapasan Surabaya yang saat ini berada di rumah masing-masing. Mari kita lanjutkan kajian tentang tahlilan dan selamatan kematian. Yang akan sampai kepada mayat menurut sabda Nabi itu ada 3. Sebagaimana sabda beliau, idza matal insan inqata'a anhu amaluhu illa min salasin, shadaqatin jariyatin aw ilmi yuntafa'u bih aw waladin shalihin yad'u lahu, rawahul jamaah illal Bukhari. Apabila manusia telah meninggal dunia, maka putuslah amalannya selain dari 3 perkara. Yang pertama adalah sedekah jariyah, sedekah yang pahalanya mengalir, misalnya membangun masjid, membangun pesantren, madrasah, membangun panti asuhan, panti jumbo, dan juga aktivitas-aktivitas sabilillah yang lain. Selama itu dimanfaatkan orang, maka kita dapat sedekah atau pahala yang terus mengalir. Yang kedua adalah ilmu yang bermanfaat. Kita mengajarkan orang untuk bisa sholat, bisa puasa. Kemudian kita juga ajarkan orang untuk bisa membaca Al-Quran. Lalu orang itu mengamalkan apa yang kita ajarkan secara ikhlas. Landasannya, maka selama orang itu mengamalkan apa yang kita berikan tadi, kita dapat pahala daripada ilmu yang manfaat itu meskipun kita sudah berbaring di alam barzakh. Dan yang ketiga adalah doa anak soleh yang mendoakan kita setiap hari minimal habis sholat. Mereka menyatakan Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Dengan syarat yang didoakan adalah juga orang yang soleh atau ahli ibadah. Tapi kalau yang didoakan keluarga kita kafir, nggak sholat, maka itu tidak akan nyampe. Jika pahala seseorang bisa ditransfer atau dikirim kepada orang lain, maka tidak ada orang kaya yang masuk neraka. Kenapa? Karena mereka bisa mengumpulkan sejumlah orang untuk membaca tahlil, tasbih, dan surat-surat atau ayat-ayat tertentu, lalu pahalanya dikirimkan pada keluarganya yang barusan wafat, meski harus dengan biaya yang tidak sedikit. Dan kalau kiriman pahala itu bisa nyampe, maka keadilan Allah tidak ada bagi orang-orang miskin, karena mereka tidak mampu mengundang sejumlah orang untuk menyelenggarakan selamatan pasca kematian keluarganya. Panduan Islam. Islam mengajarkan jika ada orang meninggal dunia, maka kita diperintahkan untuk takziah atau melayat sambil menghibur dan memberi bantuan berupa bahan makanan pokok atau uang untuk keluarga yang kena musibah itu.
dan tidak malah sebaliknya untuk memberi makan orang-orang yang tidak sedang kena musibah. Yang kedua, berkumpul di rumah keluarga kematian sambil makan-makan justru akan menyusahkan keluarga yang ditinggalkan. Mengingatkan kembali peristiwa kematian yang menyedihkan itu, dan itu termasuk perbuatan yang tidak dituntunkan Islam, bahkan dibenci oleh Allah dan Rasul-Nya. Selamatan kenduri pesta atau walimah hanya diperintahkan pada saat kita mendapatkan kenikmatan. Seperti punya bayi yang lahir hingga hari ke-7. Itu ada selamatan namanya akikoh. Lalu ada anak yang mau dikhitankan, kita adakan selamatan. Kemudian dapat beasiswa, dapat pekerjaan baru, habis melangsungkan pernikahan, dan lain sebagainya. Sebagaimana perintah Allah dalam surah Ad-Duha ayat 11, فَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. Dan adapun terhadap nikmat Tuhanmu, maka beritakan bahwa kamu sedang mendapat nikmat. Dan tidak hanya cukup berita, kita kadang-kala memberikan jamuan pada kerabat kita atau teman kita, tetangga kita, sebagai rasa syukur terhadap nikmat itu. Sebaliknya, selamatan kenduri pesta atau walimah tidak diperintahkan saat kita kena musibah atau ujian. Misalnya habis terkena PHK, habis kecelakaan, kebakaran, ditipu atau dirampok orang. Apalagi musibah kematian dengan hilangnya nyawa salah satu keluarga kita. Nah, dalam situasi seperti ini justru kita waktunya membutuhkan pertolongan dari orang lain, bukan malah sebaliknya. Melakukan amalan tanpa dasar ilmu akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Kita simak firman Allah dalam surat ke-17, surat Al-Isra ayat 36. Allah menyatakan, yang saya bacakan dalam mukadimah tadi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wala takfu ma laisa laka bihi ilmun, innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Dan jangan kamu beramal tanpa dasar ilmu, artinya jangan ikut-ikutan. Karena apa? Inna sam'a, sesungguhnya pendengaran, wal basara, dan penglihatan, wal fuada, dan hati kita, kullu ulaika kana anhu mas'ula, semuanya nanti akan dimintai pertanggungjawaban. Beramal tanpa perintah dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu akan ditolak. Sebagaimana sabda beliau, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun, rawahul Bukhari. Barang siapa yang mengerjakan amal ibadah yang tidak ada perintah dariku, maka amalan itu tertolak. Karena Nabi tidak mengamalkan dan memerintahkan agar kita mengadakan selamatan bagi keluarga yang wafat atau kena musibah, maka kalau kita melakukan, berarti itu melakukan tanpa perintah Nabi. Oleh karena itu, anak-anakku tercinta, mari kita sebagai angkatan muda penerus dakwah dan perjuangan Islam terus belajar untuk memahami Al-Quran serta As-Sunnah dimanapun kita berada dan kapanpun saja, agar dalam memahami ajaran Islam tidak mengalami kesalahan dan ikut-ikutan, namun berdasarkan ilmu yang ada dalam Al-Quran serta hadis-hadis Nabi yang sahih atau benar, agar kita nanti menghadap keharibaan Allah di akhirat nanti dengan senang hati karena kita telah melakukan apa yang diperintahkan Allah dan Rasul-Nya, berarti kita mentaati dan tidak melakukan apa yang berdasarkan budaya atau tradisi masyarakat yang itu tidak ada rujukannya atau sumbernya dari kitab suci maupun hadis Nabi.
Demikian yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Dan apabila ada kesalahan, mudah-mudahan Allah mengampuni dosa saya. Akhirnya, billahil hidayah wa taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.